Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi kita di podcast Bijak, Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya, Najib. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang pegawai dari Subbagian Keuangan Kanwil DJP Jakarta Utara, yaitu Bang Handi. Wah, Bang Handi. Apa kabar Bang Handi? Alhamdulillah kabar baik Bang Najib. Alhamdulillah. Ya Bang Handi, bener nih ya saat ini di Kanwil Jakarta Utara Subbagian Keuangan ya? Betul sekali. Betul ya. Iya. Udah berapa lama? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya baru masuk 1 tahun. 1 tahun. Tapi udah mau hampir 2 tahun. Tahun kedua berarti ya? Iya. Tahun kedua ya. Mudah-mudahan ya semakin sukses nih membangun Subbagian Keuangan. Nah, berarti karena udah jalan tahun kedua, ya, berarti udah paham banget nih kewajiban perpajakannya instansi pemerintah. Insya Allah paham dan Paham ya. siap mengedukasi teman-teman. Keren banget, memang bukan kaleng-kaleng, boys sih. Coba nanti editor tambahin gambar kaleng ya. Nah, biasanya nih Bang Andi ya, kalau setiap bulan di Kanwil Jakarta Utara di Subbagian Keuangan itu setiap bulan tuh bikin bukti potong atau bukti pungut jenis pajak apa aja nih Bang Andi? Oke, kalau di kita ini di Kanwil DJP Jakarta itu kita bikin bukti potong dan bukti pungut seperti untuk pajak PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN. Oke. Banyak ya ternyata ya. Lumayan. Berarti setiap bulan kerja ya? Ya iya. Nah, jelas lah. Harus dong. Digaji bayar. Iya dong. Jadi Harus kerja. kalau PPh pasal 21 ya. Kalau mungkin sama lah ya di pegawai-pegawai di karyawan swasta pun setiap bulan mereka dipotong PPh 21. Nah, biasanya kalau di instansi pemerintah ini nih, biasanya PPh 21 itu dari penghasilan apa aja? Oke, kalau untuk pajak penghasilan PPh 21 ya? Ya. Oke, untuk sebelum itu kita harus tahu dulu ya. Apa sih arti penghasilan itu? Oke. Kalau dari istilah, penghasilan itu artinya adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Oke, definisinya ya. Definisinya, itu wajib pajak itu kita ya, sebagai pegawai ya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk PPh 21 itu, di kita, biasanya kita motong itu seperti gaji. Oke, Itu tidak final. Iya. Itu yang tidak final ya. Terus untuk yang untuk yang finalnya itu kita ada uang makan, uang lembur, honor, yang seperti itu. Oh gitu. Itu final. Kalau dia bukan final, semifinal. Waduh, ada ya. Turnamen ya, bukan turnamen. Oke, itu PPh pasal 21 ya. Betul. Kalau PPh pasal 22, nah ini apa aja nih? Untuk PPh pasal 22 di kita itu, jadi konsepnya gini Mas Najib. Kita itu kan biasanya bertransaksi dengan rekanan. Ya. Bisa itu dalam bentuk barang atau jasa. Oke. Nah, untuk yang PPh 22 ini, kita itu bertransaksi dalam bentuk barang. Oke. Nah, dari transaksi barang itu, kita motong juga tuh PPh 22. Beli ya, pas kita beli ya. Betul. Oke. Tapi ada syaratnya juga nih Bang Najib. Apa tuh? Syaratnya itu, kalau misalkan transaksinya di atas nominal 2 juta dan dengan invoice yang tidak dipecah-pecah. Oh iya. Kalau pecah-pecah nakal berarti. Wah, boleh tuh ya. Nggak boleh. Natskal itu Natskal nggak boleh. Itu PPh pasal 22. Setelah 22 nih gimana? Ada lagi? Ada lagi. Ada yang unik dengan PPh 22 ini. Kenapa tuh? Ini Ini jangan sampai salah juga ya teman-teman semua. Kalau untuk PPh 22 itu, Iya. kita untuk setornya, itu di setornya atas NPWP rekanannya. Beda dengan yang lain tuh. PPh yang lain kan itu pakai nama instansi kita kan. Nah, kalau PPh 22 ini, dia itu pakai NPWP rekanannya. Oke. Betul. Oh, jadi jangan sampai keliru ya ketika bikin setorannya berarti ya. Nah, KJS-nya juga itu ada 3 kode. Oke. 910, 920, 930. Bedanya 910 itu untuk yang sumber dananya dari APBN. Oke. 920 yang sumber dananya dari APBD. Oke. Nah, 930 itu untuk bendaharawan dari dana desa.
Oh, jadi cuman beda S1 dari APBN, APBD sama APBD seperti biasa ya. Oh iya banyak banget itu baru 2 tahun udah jago gini buat temen-temen ya luar biasa. Nah, setelah 22 ada PPh pasal 23 nih kawan pajak ya. Apa tuh PPh pasal 23? PPh pasal 23 itu yang kita potong dari transaksi yang dalam bentuk jasa. Najib. Oke. Biasanya apa sih yang sering ketemu jasa kalau di tempat kerjanya Bang Handi ini? Kalau untuk jasa itu biasanya kita seperti ke bengkel. Bengkel ya, benerin mobil berarti ya? Mobil, betul. Itu dipotong tuh PPh 23. Oh, kalau misalnya ada nggak kita maintenance kayak AC atau Ada, betul. kantor ada ya? Pembersihan itu juga ada. Oh, oke. Itu kan bisa dibilang rutin lah ya kalau pembersihan ya kayak misalnya jasa bersih-bersih kantor gitu ya. betul. Mungkin ada jadwal. Ada jadwalnya juga itu? Ada kita per bulan Pak. Ada ya. Oh, iya. Kita juga harus bikin potongnya kan. Iya, Setiap betul. transaksi. Nah, kalau habis 23 ya, yang pasti nggak ada pasal 24. Emang pasal 24 apa sih? Kawan pajak tahu nggak pasal 24? Tulis di komentar kalau tahu. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa kita sebut PPh final, itu pernah juga nggak potong? Pernah. Itu terkait apa tuh? Kalau di kita itu, karena dalam kondisi tertentu itu kita ada yang namanya sewa gedung. Oh, karena kantornya sewa ya? Betul. Oh, jadi itu masuk objek PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan. Iya, itu kalau karena kita kantor sewa gitu ya. Betul. Kalau kantornya punya gedung sendiri ya berarti kan dia nggak ada bayar itu ya. Betul. Dan itu kena tarif 10%. Oke. Jadi kan kalau pasal 4 ayat 2 itu kan itu beda-beda tarifnya. Ya, betul. Ada yang kalau jual beli berapa persen, kalau dia sewa berapa persen gitu kalau pajak. Banyak juga ya, nggak mumet itu setiap bulan gitu. Enggak sih, kan kita mah praktek biasa ya tiap bulan. Oh, iya praktek bukan dokter. Wah. Nah, kalau PPN ada juga nggak PPN? PPN kita pungut ada. Ya, ada juga ya? Ada. Jadi selain kita bertransaksi yang dipotong PPh pasal 22 dan 23, itu kita juga ada pungut PPN kalau yang objek pajaknya itu termasuk objek PPN. Jadi kita ada namanya apa itu? Apa tuh? Penyerahan BKP atau JKP gitu. Ya, apa biasa yang rutin ketemu sama Bang Handi bikin, wah nih setiap bulan pasti ketemu nih pungut PPN atas sewa apa atau beli apa gitu. Biasanya apa yang biasanya ketemu? Kalau PPN sih biasanya kita itu untuk beli toner. Toner ini apa namanya, printer ya? Betul. Oh, karena sekali beli langsung banyak ya? Betul. Oh, iya. Langsung dipungut PPN 11% nih kawan-kawan. Karena nggak mungkin lah beli toner satu-satu ya, jadi langsung stok banyak buat jaga. Oke, kawan pajak, banyak ternyata PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2 sama PPN. Betul. Ini yang rutin ditemui ya. Betul. Banyak juga nih tugasnya Bang Handi di subbagian keuangan ya. Lumayan juga. Tapi kayaknya menikmati ya. Udah jalan tahun kedua, wajah masih cerah, masih bersinar gitu. Belum. Seperti perawatan dari dalam hati itu. Luar biasa. Perawatannya berwudu aja Bang. Iya berwudu. Luntur. Nah, kan bikin bukti potong sama bikin bukti pungut ya. Betul. Berarti kan melakukan penyetoran. Iya. Ya, atas yang dipotong atau dipungut pajaknya itu. Nah, cara bikin kode billing sama setornya tuh gimana? Oke. Untuk bikin kode billing itu sekarang udah gampang banget Bang Najib. Jadi kita itu kan di DJP Online itu kan udah ada namanya Ibu Pot Instansi Pemerintah. Oke, khusus ya? Khusus. Iya. Nah, jadi awalnya itu kita harus rekam setiap yang ada transaksi. Terus setelah direkam, di-save, itu nanti kita langsung bisa satu klik itu bikin kode billing. Sekalian ya? Iya, betul. Jadi setelah rekam langsung kita buat kode billing. Jadi nggak usah kemana-mana aja, masih aja tuh dibuat instansi pemerintah. Oke, nah setornya gimana? Nah, kalau setor ya, bisa di mana aja. Bisa di teller, resepsi, atau bisa di mana aja internet banking, m-banking,
Dari yang kode billing itu. Nanti setelah dapat kode billing itu kan kita setor. Setelah disetorkan dapat NTPN. Nah, NTPN itu untuk buat lapor SPT masanya, Bang Najib. Gampang ya? Wah, gampang banget sekarang mah di DJP Online. Pantesan wajahnya cerah. Karena udah nggak stres-stres lah. Iya. Sekarang mah apa aja gampang. Itu pas kerja itu kayaknya udah ini ya, udah otomatis gitu ya. Itu setor segala macam. Jadi gampang banget untuk setor atas pajak yang dipungut atau dipotong gitu ya. Betul. Nah, kalau bikin bukti pungut atau bukti potongnya itu gimana? Oke. Untuk bukti potong itu, Ya. kita sama aja seperti yang tadi. Kita itu langsung masuk ke DJP Online, Ya. di menu laporan, terus lanjut masuk ke pra pelaporan di IBUPOT instansi pemerintah. Itu kan ada yang namanya menu SPT unifikasi sama SPT 21. Nah, di SPT unifikasi itu kita kan rekam transaksi itu tadi ya. Ya. Nah, setelah rekam transaksi kita save, itu bisa kita langsung download tuh Bukti potongnya, pungutnya itu ya. Iya, betul. Jadi bisa kita langsung download satu persatu atau bisa download batch per batch gitu. Oh, banyak banget. Jadi per bulan bisa langsung. Oh, Untuk semua jenis pajak nih. itu bukti potong, bukti pungut, terus setor, segala, bikin kode billing, itu semua di DJP Online. Betul, dalam satu Ya, itu website yang sama dengan yang kita pakai kalau lapor SPT tahunan orang pribadi sih. Betul. Cuma hanya beda di menunya aja. Oh, oke. Kalau kita kan untuk khusus yang instansi pemerintah ya. Jadi kita pakai IBUPOT instansi pemerintah. Iya, tapi memang rumah websitenya sama ya. Betul, DJP Online. Iya. Gampang bener ya. Gampang sih, enak gampang. Jadi untuk seharusnya untuk kewajiban perpajakannya instansi pemerintah itu nggak sulit ya berarti ya. Nah, jadi untuk kawan pajak nih ya yang berprofesi sebagai bendahara ya atau yang bekerjanya di tempatnya saya kurang tahu kalau di instansi lain ya, mungkin dia subbagian keuangan atau bagian keuangan seperti apa di instansi pemerintah, jangan lupa bikin bukti pungut atau bukti potong ya. Betul. Terus yang sudah dipotong atau dipungut itu jangan lupa disetorkan sama bikin SPT masa unifikasi. Nah, itu semua di satu website. Betul. Iya, di satu website. Di djponline.pajak.go.id. Iya, itu harusnya dengan cara sesimpel itu nggak kesulitan lagi ya kawan pajak. Ya, kalau mau bertanya juga di KPP bisa kan? Bisa banget, tinggal Tadi diajarin gampang. Atau telepon ke 1.500-200 ya kan? Apalagi kalau sekarang kan input transaksi bisa langsung banyak juga dari Excel gitu kan, dari Di-upload jadi ya? input data. Jadi nggak mesti input satu-satu. Betul. Oke. Nah, itu jangan lupa tuh kawan pajak, kalau emang nggak ngerti, maka jangan lupa untuk bertanya, nggak usah malu ya. Iya, jangan sampai sesat di jalan. Nah, padahal pakai GPS ya, udah kemana-mana ini omongannya Bapak. Nah, jadi terkait bukti potong, bukti pungut itu jangan lupa. Kenapa? Karena bukti potong sama bukti pungut itu nanti bisa dipakai sama rekanannya instansi pemerintah untuk dia lapor di SPT tahunan. Betul ya, sebagai pengurang pajak penghasilan yang terutang gitu. Nah, Bang Andi, sebetulnya kalau misalnya kita nggak bikin bukti potong atau bukti pungut, terus kita nggak bikin SPT setiap bulan, tuh ada sanksinya nggak itu? Ada ya? Jadi kalau bisa dibilang seperti ini, Bang Najib. Kalau kita nggak buat nggak buat bukti potong itu, Iya. jadi sama aja kayak kita nggak buat lapor SPT masa. Karena untuk buat SPT masa itu, kita harus kan yang tadi tuh harus input transaksi masing-masing transaksi itu. Iya. Nah, jadi setelah kita input transaksi, Iya. kan kita udah dapet tuh IBUPOT-nya juga, IBUPOT-nya tuh. Iya. Nah, itu harus wajib dikasihkan ke rekanan. Nah, untuk tidak lapor SPT masa itu kita ada dendanya. Najib. Iya. Kalau lewat dari tenggat masanya itu kan, kalau untuk SPT unifikasi itu tanggal 20 di bulan berikutnya. Ya. Jadi kalau lewat itu nanti kena denda, sanksi administrasi denda sebesar Rp500.000 itu untuk yang untuk SPT masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT masa lainnya. Iya. Kalau SPT PPN berarti kan itu untuk yang bikin faktur, betul ya kan? Kalau misalnya di
tempat Bang Andi kan nggak bikin faktur. Iya. Malah nerima faktur kan, karena orang jualan gitu kan. Betul. Nah, tuh jangan lupa tuh kon pajak tuh itu ada dendanya. Jadi bentuknya itu STP ya, surat tagihan pajak bagi instansi. Lucu ya, instansi pemerintah di STP gitu. Jadi tolonglah ya kalau bendahara tuh jangan sampai lupa. Dan bagi rekanan pemerintah atau kawan pajak yang punya usaha, kegiatan usaha bertransaksi dengan instansi pemerintah ya, karena bendahara itu bisa aja dia bentuknya sekolah negeri. Ya sekolah negeri kan pasti ada bendaharanya juga, atau rumah sakit negara gitu ya, bisa dia dimiliki oleh instansi pemerintah pusat atau daerah. Itu juga kalau misalnya kawan pajak bertransaksi jangan lupa diminta bukti pungutnya atau bukti potongnya. Kalau PPN ya minta bukti pungut PPN, kalau ada PPh-nya juga minta bukti pungutnya. Jangan lupa ya kawan pajak ya. Kenapa? Jadi kita saling mengingatkan nih ya. Kadang-kadang mungkin ya Bang Andi ngalamin nggak tuh Bang, misalnya udah siap nih bukti potong segala macam, si rekanannya nggak minta. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Itu pernah iseng nanya nggak? Misalnya, Pak ini ada bukti potong atau bukti pungutnya loh, emang nggak butuh gitu. Itu pernah nanya, iseng nggak? Pernah sih kita tanyain. Apa katanya? Paling nanti, oh iya, nanti saya juga bakal minta lagi tuh. Oh gitu. Oh iya. Minta lagi, bisa lupa. Iya. Oh iya ada juga nih, Bang Haji. Apa tuh? Sanksi kalau misalkan dia nggak tepat waktu untuk menyetorkan apa yang udah dipotong oleh bendahara pemerintah itu. Oh terlambat setor ya? Terlambat setor. Oke. Jadi kalau untuk setor itu kita maksimal 7 hari untuk yang mekanisme uang persediaan ya, pasti udah tahu kan kawan-kawan bendaharawan nih. 7 hari setelah transaksi pembayaran. Oke. Untuk yang uang persediaan. Nah, untuk yang mekanisme langsung itu maksimal di hari yang sama saat transaksi pembayaran ya kawan pajak. Oh jadi ketika bayar ke rekanan itu harus langsung setor pajaknya. Betul, itu untuk yang mekanisme langsung. Yang langsung. Kalau yang uang persediaan setelah transaksi paling lambat 7 hari. Betul. Itu 7 hari kerja atau 7 hari kalender? 7 hari kerja. 7 hari kerja. Berarti kan Sabtu Minggu nggak dihitung kan? Oh gitu. Jadi itu jangan sampai terlambat ya. Kalau terlambat nanti di STP itu bentuk surat tagihan pajak itu ada denda terlambat lapor, denda terlambat bayar, itu ada dia. Ada rinciannya di situ. Sorry, 7 hari kalender. 7 hari kalender ya? Iya. Oh berarti Sabtu Minggu dihitung ya? Gitu. Wah lembur. Nggak sampai nih. Dan sampai terlambat. Dan itu kalau terlambat. Kalau pungut atau potong tidak setor tuh pidana itu Bang Andi. Iya, itu ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 39 Bang Andi. Hati-hati kalau pidana kawan pajak. Jadi buat kawan pajak, makanya tadi saya katakan saling mengingatkan. Buat bendaharanya juga, terus rekanan juga, misalnya dia ada transaksi, jangan lupa minta bukti potong atau bukti pungutnya gitu. Ntar biar saling mengingatkan supaya ke depannya itu kita apa istilah orang keren tuh mitigasi ya. Bukannya sih keren lah. Biasa nih. Nanggulangan. Mantap gitu ya. Nah, Bang Andi, ada lagi nggak nih yang mau diobrolin terkait kewajiban perpajakannya instansi pemerintah nih? Paling mengingatkan aja ya. Mengingatkan pada teman-teman jangan sampai lupa untuk membuat bukti potongnya dan diserahkan kepada rekanannya. Jangan sampai lupa juga laporan SPT masanya, SPT masa bulanan. Nah, tuh ya, jangan lupa karena udah gampang ya. Iya, di unifikasi udah gampang. Dan aplikasinya itu internet kan. Iya, dimanapun bisa dikerjain. Betul. Bisa sambil di kafe misalnya lagi hari libur gitu ya, atau misalnya lagi malam udah lewat jam kerja gitu kan. Jadi nggak mesti di nongkrong di ruangan gitu guys. Iya keren. Nih pembicaraan dengan Bang Andi ini sangat positif ya. Karena kalau negatif berarti dikurangin gitu. Wah, positif bertambah. minus dong, Bar. Iya, minus. Iya. Nah, oke, kalau untuk pembahasan kewajiban perpajakan di instansi pemerintah, mungkin kita cukupkan sampai sini nih Bang Andi ya. Podcast Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Pantengin terus akun-akun media sosial Kanwil DJP Jakarta Utara. Ada di YouTube. Bisa diketik Kanwil DJP Jakarta Utara, Instagram @pajakjakut, di Twitter atau di X ya sekarang itu @pajakjakut juga untuk mendapatkan informasi terkini di bidang perpajakan khususnya di Jakarta Utara.
Kalau mau nanya-nanya, bisa tulis saja di komen situ. Wah, langsung. Misal kepingin Bang atau Min gitu, bisa nggak nih kita minta sosialisasi atau penyuluhan atau edukasi di kantor? Bisa tuh, kita bisa, minta. Oh, itu ada ya. Dan itu gratis. Wah, Insya Allah, apa aja caranya. Iya, kalau kata Upin Ipin itu percuma. Gitu. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Saya Najib dan Saya Handi. Bang Andi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat Indonesia maju.